Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar analisis regresi dan korelasi berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linier sederhana. Regresi linier berganda terjadi apabila terdapat hubungan antara lebih dari satu variabel bebas, ya, jadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya, dengan satu variabel terikat, Y. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebasnya mengalami perubahan. Nah, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda dengan K variabel bebas adalah seperti ini. Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya sampai BK XK. Jadi jika kita hanya memiliki dua variabel bebas saja, maka persamaannya hanya sampai pada B2 X2. Kalau kita hanya punya 3 variabel bebas saja, maka persamaannya hanya sampai B3 X3 saja. Nah, selanjutnya kita harus mencari berapa nilai B0, B1, B2, B3 sampai dan B terakhir. Ya. Untuk menghitung B0, B1, B2, dan seterusnya, kita bisa gunakan metode kuadratur kecil sama seperti yang dilakukan pada regresi linier sederhana, yang akhirnya akan menghasilkan sistem persamaan seperti ini. B0 dikali N ditambah B1 dikali sigma X1 dan seterusnya. Sobat Sipil bisa lihat di sini. Jadi kalau kita hanya punya dua variabel bebas saja, maka persamaannya hanya sampai suku ketiga, B2 dikalikan sigma X2, kemudian sama dengan sigma Y. Dan kita hanya punya 3 buah persamaan untuk mencari B0, B1, dan B2, ya, karena kita hanya akan punya persamaan regresi kita Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Kalau kita punya 3 variabel bebas, maka kita harus menambahkan satu suku lagi di sini untuk B3 dikalikan sigma X3 baru sama dengan sigma Y, dan kita akan punya 4 persamaan sampai B3 dikalikan sigma X3 pangkat 2. Ya, nah, Sobat Sipil bisa lihat polanya di sini, ya. Jadi mudah untuk membuat sistem persamaan seperti ini. Ya. Untuk memberikan gambaran bagaimana melakukan analisis regresi linier berganda, ya, kita lihat contoh berikut ini. Kita punya 2 buah variabel bebas, X1 dan X2, yang nantinya akan mempengaruhi Y. Nah, untuk setiap variabel bebas ini kita punya 10 data, ya. Demikian juga untuk variabel terikatnya. Ya, jadi X1-nya ada 10, 11, 13, dan seterusnya. X2-nya ada 3, 3, 4, 4, dan seterusnya. Dan Y-nya juga ada 20, 25, 27, dan seterusnya. Nah, persamaan regresi linier berganda dengan 2 variabel bebas adalah seperti ini, ya. Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikalikan X2. Nah, sistem persamaan yang kita buat untuk mencari B0, B1, dan B2, kita akan menjadi seperti ini, ya. B0 dikali N ditambah B1 dikalikan sigma X1 ditambah B2 kalikan sigma X2 sama dengan sigma Y. Persamaan kedua, B0 dikalikan sigma X1 ditambah B1 dikalikan sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 dikalikan sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali Y. Dan persamaan ketiga, B0 dikalikan sigma X2
ditambah B1 dikalikan sigma X2 kali X1 ditambah B2 dikalikan sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikalikan Y. Ya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, ya, kita punya banyak cara. Ya, salah satunya kita bisa selesaikan dengan menggunakan perkalian matriks, misalnya seperti ini. Nah, koefisien B0, B1, dan B2 kita tempatkan pada matriks kolom di sini, ya, B0, B1, B2. Kemudian N, sigma X1, dan sebagainya kita letakkan menjadi matriks bujur sangkar di sini, matriks persegi kita, ya. N, sigma X1, sigma X2, dan seterusnya. Saya mengubah di sini ya, jadi sama dengan sigma X1, X2 sama ya. Mau sigma X2 dikali X1 atau sigma X1 dikali X2 sama saja, supaya sama dengan yang di sini. Kemudian di ruas sebelah kanan sama dengan, kita buat matriks kolom juga, sigma Y, sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y. Sehingga bentuk perkalian matriks ini ya, sama dengan sistem persamaan yang kita punya. Ya. N dikali B0 ditambah sigma X1 dikali B1, sigma X2 dikalikan B2 sama dengan sigma Y. Ini adalah persamaan yang pertama. Demikian juga nanti persamaan kedua dan ketiga akan sama. Nah, di sini kita perlu mencari ya, berapa sigma X1-nya, berapa sigma X2-nya, berapa sigma X1 pangkat 2, berapa sigma X2 pangkat 2, berapa sigma X1 dikali X2, berapa sigma Y, berapa sigma X1 dikali Y, dan berapa sigma X2 dikali Y. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa buat dalam tabel seperti ini. Ya. Ini adalah data kita ya, dari 1 sampai 10 untuk X1, X2, dan Y. Nah, kita hitung dulu jumlah untuk X1, ya kalau ditotal sama dengan 140, jumlah untuk X2 kalau ditotal sama dengan 50, kemudian jumlah untuk Y itu kalau ditotal sama dengan 300. Kemudian kita mulai dengan X1 pangkat 2, berarti nilai-nilai X1 ini kita pangkatkan 2 ya. 10 pangkat 2 sama dengan 100, 11 pangkat 2 sama dengan 121, dan seterusnya ya, 169. Kita hitung semua sampai data yang ke-10, 16 pangkat 2, 256, dan kita jumlah totalnya sama dengan 2012. Kemudian yang X2 juga sama, kita pangkatkan 2, 3 pangkat 2, 9. Demikian juga data-data lainnya sampai data ke-10 ya. 8 pangkat 2 itu 64. Kemudian kita jumlah sama dengan 274. Kemudian X1 dikali X2 ya. 10 dikali 3 sama dengan 30. 11 dikali 3 sama dengan 33. Demikian juga untuk data-data yang lainnya. X1 dikalikan X2 sampai data ke-10. Kemudian kita jumlah, totalnya sama dengan 731. Selanjutnya X1 dikali Y, berarti kan 10 dikali 20, ya, 200. Data kedua 11 dikali 25. 275, dan seterusnya sampai data ke-10 ya. Data ke-10 kita dapatkan sama dengan 720. Kemudian kita jumlah, ketemu 4338. Dan satu kolom lagi adalah X2 dikali Y ya. 3 dikali 20 kita dapatkan sama dengan 60. 3 dikali 25 kita dapatkan sama dengan 75, dan seterusnya sampai data ke-10 ya, kita dapatkan sama dengan 360. Kemudian kita jumlahkan, kita akan dapatkan sama dengan 1601. Nah, selanjutnya ya, dari hasil penjumlahan yang kita dapatkan untuk setiap kolom di sini ya, kita masukkan ke dalam matriks kita. Ya. N-nya sama dengan ada 10 data ya. Kemudian sigma X1-nya adalah 140, sigma X2 adalah 50. Ya, di sini juga sama, 140, 50.
Kemudian sigma X1 pangkat 2, ini 2012. Kemudian sigma X1 kali X2, ini 731. Ya. Dan sigma X2 pangkat 2, 274. Kemudian di sini sigma Y 300, sigma X1 Y 4338, dan sigma X2Y 1601. Nah, kemudian kita selesaikan sistem persamaan ini. Ya. Kita akan dapatkan hasilnya B0-nya sama dengan 4,2021. B1-nya sama dengan 0,6307 dan B2-nya sama dengan 3,3937. Nah, kalau Sobat Sipil lupa bagaimana cara mencari atau menyelesaikan sistem persamaan ini, ya, Sobat Sipil bisa lihat di YouTube dengan channel Sobat Sipil, ya. Kemudian bisa masuk ke dalam playlist Matrix. Di sana ada video dengan judul video sistem persamaan linear. Di sana ada berbagai metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, Sobat Sipil bisa pilih salah satu metode yang ada untuk menyelesaikan persamaan ini, mencari B0, B1, dan B2. Nah, kalau kita sudah mendapatkan B0, B1, dan B2-nya, kita bisa mendapatkan persamaan garis regresinya seperti ini. Ya. Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2. Kita masukkan angka-angka B0-nya, B1, dan B2-nya. Sehingga persamaan garis regresi kita menjadi Y sama dengan 4,2021 ditambah 0,6307 dikali X1 ditambah 3,3937 X2. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan garis regresinya, kita bisa menghitung koefisien determinasi atau R² untuk linear berganda kita. Nah, koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan, ya, terhadap variabel terikat. Nah, besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut, ya, bahwa R kuadrat akan sama dengan N dikali B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikalikan sigma Y dikalikan X1 ditambah B2 dikalikan sigma Y dikali X2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2 dibagi N dikalikan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari koefisien determinasi ini, ya, dari hitungan yang sudah kita lakukan tadi, ya, pada tabel yang kita punya tadi, kita perlu menambahkan satu kolom lagi untuk menghitung Y pangkat 2-nya. Ya, nanti di sini 20 pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 400, 25 pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 625, dan seterusnya sampai data ke 10 kita. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya sama dengan 9.514. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah-jumlahnya itu, ya, kita bisa masukkan angka-angkanya ke dalam rumus kita. Ini rumus kita tadi, ya. Nah, kita punya tadi B0-nya, B1-nya, dan B2-nya seperti ini. Kita masukkan, ya, ke dalam rumus kita. N-nya ada 10. B0-nya adalah 4,2021. Sigma Y-nya adalah 300 ditambah B1, B1-nya 0,6307 dikalikan sigma Y X1, ya. Ini, ya. Sigma Y X1 atau X1Y, ya, 4338 ditambah B2 3,3937 dikalikan sigma Y X2 atau X2Y di sini 1601 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2, sigma Y-nya adalah 300 dipangkatkan 2 dibagi N 10 dikalikan dengan sigma Y pangkat 2, ini sigma Y pangkat 2 9514 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2, 300 pangkat 2, ya. Nah, kemudian kita hitung, kita akan dapatkan R²-nya adalah 0,8364.
Ya, jadi berdasarkan hasil ini didapat koefisien determinasi sebesar 0,8364. Angka ini berarti ya, variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 83,64%. Sedangkan sisanya, ya berarti kan 100 dikurangi 83,64 itu 16,36%, itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar X1 dan X2 atau di luar variabel yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung koefisien korelasi ya pada linear berganda di sini. Nah, besarnya koefisien korelasi dirumuskan dengan rumus-rumus seperti ini. Ini adalah koefisien korelasi untuk melihat hubungan antara Y dengan X1. Ya, ini rumusnya. Ini adalah koefisien korelasi atau untuk melihat hubungan antara Y dengan X2. Dan yang di bawah ini koefisien korelasi untuk melihat hubungan antara X1 dengan X2. Rumus-rumusnya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa hitung ya. Dari hasil jumlah yang kita dapatkan dari tabel kita, ya. Nah, kita bisa mendapatkan koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 dengan rumus yang ada di sini. Ya. Kita masukkan angka-angkanya, N-nya 10, ya. Sigma X1Y ini 4338 dikurangi sigma Y-nya 300 dikalikan dengan sigma X1 140 ya. Kemudian dibagi dengan ya, akar N-nya 10, sigma Y kuadratnya adalah 9514 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2, sigma Y-nya 300 pangkat 2 dikalikan N 10 dikali sigma X 1 pangkat 2 ya. Ini 2012 dikurangi sigma X1 dipangkatkan 2, sigma X1-nya 140 pangkat 2. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan R-nya sama dengan 0,8441. Jadi hubungan antara X1 dengan Y itu terkorelasi ya sebesar 0,8441 ya. Cukup kuat ya, mendekati angka 1. Kemudian untuk koefisien korelasi antara Y dengan X2 ya, kita juga tinggal memasukkan angka-angka yang kita dapat dari perhitungan tabel kita ke dalam rumus yang ada ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, setelah dimasukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan koefisien korelasi antara Y dengan X2 itu sama dengan 0,9094 ya. Ini juga mendekati angka 1 ya, jadi boleh dibilang sangat kuat hubungannya. Dan satu lagi adalah koefisien korelasi antara X1 dengan X2, ini sama-sama variabel bebasnya ya. Ini rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang kita dapatkan dari perhitungan tabel kita ke dalam rumus kita ya, seperti ini. Dan kita akan mendapatkan ya, koefisien korelasi antara X1 dan X2 itu sama dengan 0,8775. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung ya korelasi antar tiap variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dengan X2 besarnya berapa dengan koefisien korelasi ini. Kemudian secara simultan X1 dan X2 bagaimana hubungannya dengan Y itu bisa kita dapatkan dari koefisien determinan tadi ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan analisis regresi dan korelasi linear berganda ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Sobat Sipil, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.